Salam, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Valentina Nanggo, NPM 1940102040 dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Borneo Tarakan angkatan 19. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang ekotoksikologi, di mana tugas ini dibuat untuk melengkapi tugas PTS dari mata kuliah ekotoksikologi. Sebelum kita mengetahui lebih lanjut tentang apa itu ekotoksikologi, sebaiknya kita menyimak dulu arti dari ekotoksikologi. Toksikologi atau ilmu yang menetapkan batas aman dari bahan kimia, efek yang tidak diinginkan dari zat-zat kimia terhadap organisme hidup. Toksikologi lingkungan, ilmu dari racun kimia dan fisik yang dihasilkan dari suatu kegiatan dan menimbulkan pencemaran lingkungan. Ekotoksikologi sendiri merupakan ilmu yang mempelajari racun kimia dan fisik pada makhluk hidup, khususnya populasi dan komunitas termasuk ekosistem, termasuk jalan masuknya agen dan interaksi dengan lingkungan. Faktor utama yang mempengaruhi toksisitas yang berhubungan dengan situasi pemaparan atau pemajaan terhadap bahan kimia tertentu adalah jalur masuk ke dalam tubuh, jangka waktu dan frekuensi pemaparan. Bahan toksik di perairan. 1. Bahan toksik berupa senyawa kimia organik, protein, karbohidrat, lemak, dan minyak, pewarna, asam-asam organik, fenol, deterjen, dan pestisida organik. Pengaruh negatif senyawa kimia organik terhadap organisme perairan dipengaruhi oleh banyak faktor seperti konsentrasi senyawa kimia, kualitas fisika kimia air, jenis, stadia, dan kondisi organisme air serta lama organisme terpapar senyawa kimia tersebut. 2. Bahan toksik berupa senyawa kimia anorganik, asam dan alkali, logam dan garam-garam logam, fosfat dan nitrat, garam-garam lain, obat pengantangan atau blesis, sianida dan sianat, kromat, mineral atau lempung dan tanah. Pencegahan keracunan memerlukan perhitungan dari 1. Toxicity atau racun, merupakan deskripsi dan kuantifikasi sifat-sifat toksis zat kimia. 2. Hazard atau bahaya, merupakan kemungkinan zat kimia untuk menimbulkan cedera. 3. Resiko, besarnya kemungkinan zat kimia menimbulkan keracunan. 3. Safety atau keamanan. Karakteristik paparan, misalnya bahan polutan pertama melalui infrena atau pembuluh darah, sedangkan bahan lainnya melalui oral atau mulut, maka dapat diperkirakan bahwa bahan polutan yang masuk melalui intervena memberi reaksi cepat dan segera. Sebaiknya bila dosis yang diberikan beda, maka dapat diperkirakan absorpsinya berbeda pula. Misalnya suatu bahan masuk melalui kulit dengan dosis lebih tinggi, sedangkan lainnya melalui mulut dengan dosis yang lebih rendah. Maka dapat diperkirakan kulit lebih tahan terhadap racun, sehingga suatu bahan polutan untuk dapat diserap melalui kulit diperlukan dosis tinggi. Ekskresi toksikan. 1. Ekskresi urin. Ginjal merupakan organ yang sangat efisien dalam mengeliminasi toksikan dari tubuh. Senyawa toksikan dikeluarkan melalui urin oleh mekanisme yang sama seperti pada saat ginjal membuang hasil metabolit dari tubuh. 2. Ekskresi empedu. Hati berperan penting dalam menghilangkan bahan toksik dari darah setelah diabsorpsi pada saluran pencernaan, sehingga akan dapat dicegah distribusi bahan toksik tersebut ke bagian lain dari tubuh. 3. Rute ekskresi yang lain. Toksikan dapat juga dikeluarkan dari tubuh melalui paru, saluran pencernaan, cairan cerebrospinal atau cairan yang menggenangi otak, air susu, keringat, dan air liur. Transformasi bahan toksik. Perpindahan bahan kimia. Atmosfer, air, tanah atau sedimen dan rantai makanan saling berhubungan erat, di mana salah satu media mengalami tidak seimbang akan mempengaruhi komponen medium yang lainnya. Proses perpindahan toksikan dari suatu medium tergantung pada sifat dari masing-masing toksikan dan karakteristik dari medium, serta proses reaksi pada masing-masing medium. Sifat dari toksikan meliputi sifat fisika, kimia, dan biologi.
Transformasi atau perpindahan bahan toksik di lingkungan ini terjadi secara fisik, antara lain dapat melalui proses perpindahan meteorologi, pengambilan biologik, penyerapan, volatilisasi, aliran, pencucian, dan jatuhan. Transformasi kimia dapat melalui proses fotolisis, oksidasi, hidrolisis, dan reduksi, sedangkan transformasi biologik berlangsung melalui proses biotransformasi. Penyebaran bahan toksik di lingkungan perairan sangat dipengaruhi oleh sejumlah proses pengangkutan seperti evaporasi atau penguapan, presipitasi, pencucian, dan aliran. Media transport melalui udara, air, tanah, makanan, organisme, rantai makanan, dan lain-lain. Karakteristik medium. Bagaimana bentuk atmosfer, apa manfaat, dan bagaimana ciri-ciri lapisan atmosfer. Jika melihat ke arah langit, kita seakan-akan tidak melihat apa-apa selain langit, awan, matahari, atau bintang dan bulan jika malam hari. Kita tidak melihat secara kasat mata lapisan atmosfer yang menyelubungi bumi. Hal ini sangat wajar karena lapisan atmosfer merupakan lapisan udara. Transportasi toksikan. 1. Exposure transportation. Suatu kerja toksik pada umumnya merupakan hasil dari sederetan proses fisika, biokimia, dan biologik yang sangat rumit dan kompleks. Proses ini umumnya dikelompokkan ke dalam 3 fase, yaitu fase eksposisi, fase toksikokinetik, dan fase toksodinamik. 1. Fase eksposisi, di mana fase ini terjadi kontak atau perjalanan atau paparan organisme oleh toksikan dapat melalui kulit, saluran pernapasan atau inhalasi, saluran cerna atau oral, injeksi atau penyampaian xenobiotika langsung ke dalam tubuh organisme. 2. Fase toksikokinetik atau eliminasi. Melalui proses eliminasi adalah proses hilangnya xenobiotika dari dalam tubuh organisme. Yang pertama, biotransformasi atau metabolisme, ekskresi melalui ginjal bersama urin, saluran pencernaan bersama feses, paru-paru, kelenjar keringat, dan kelenjar mamai. Fase toksikokinetik eliminasi. Biotransformasi, reaksi biokimia yang terlibat dalam proses perubahan xenobiotika menjadi turunan yang lebih nonpolar dengan tujuan xenobiotika lebih mudah dieliminasi dari dalam tubuh organisme. Yang ketiga, fase toksodinamik. Fase kerja toksodinamik, konsentrasi suatu tokson atau obat pada tempat kerja atau tempat sasaran umumnya menentukan kekuatan efek biologi atau respon yang dihasilkan. Absorpsi dan distribusi. Selain menyebabkan efek lokal di tempat kontak, suatu toksikan akan menyebabkan kerusakan bila diserap oleh organisme. Sifat dan efek toksikan terhadap organisme tergantung dari kadarnya dari organ sasaran. Kadar ini tidak hanya tergantung pada dosis yang diberikan, tetapi juga pada beberapa faktor lain, misalnya derajat absorpsi, distribusi, pengikat, dan ekskresi. Agar dapat diserap, didistribusi, dan akhirnya dikeluarkan, suatu toksikan harus melewati sejumlah membran sel. Suatu toksikan melewati membran sel melalui 4 mekanisme, yaitu difusi pasif lewat membran, filtrasi lewat pori-pori membran, transport dengan perantaraan karir, dan pencoplokan atau pinositosis. Absorpsi toksikan. Absorpsi dapat terjadi lewat saluran cerna, paru-paru, kulit, dan beberapa jalur lain. Jalur utama bagi penyerapan toksikan adalah saluran cerna, paru-paru, dan kulit. Namun, dalam penelitian toksikologi, sering digunakan jalur khusus seperti injeksi intraperitoneal, intramuskuler, dan subkutan. Distribusi toksikan. Setelah suatu zat kimia memasuki darah, ia didistribusi dengan cepat ke seluruh tubuh. Laju distribusi ke setiap alat tubuh berhubungan dengan aliran darah, dan di alat tersebut mudah tidaknya zat kimia itu melewati dinding kapiler dan membran, serta afinitas komponen alat tubuh terhadap zat kimia itu. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih dan salam, selamat pagi.